Halo, selamat datang di CyberMate Webinar Series yang ketiga. Saya senang Anda bisa bergabung bersama kami hari ini. Webinar kali ini berjudul Rekening Dibobol, Data Dicuri, Solusi Keamanan Siber untuk Startup dan UKM. Kami akan segera mulai pada jam 10, jadi pastikan Anda tetap terhubung. Webinar kali ini dirancang untuk membantu Anda memahami langkah-langkah praktis dalam melindungi rekening, data pelanggan, dan aset digital bisnis Anda dari ancaman siber yang semakin canggih. Sambil menunggu, berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pastikan koneksi internet Anda stabil. Jika memiliki pertanyaan, gunakan kolom chat ketika sesi tanya jawab berlangsung. Dan jangan lupa untuk mengisi survei di akhir acara untuk membantu kami memberikan pengalaman yang lebih baik di masa depan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami tidak sabar untuk berbagi wawasan yang bermanfaat dengan Anda. Webinar akan segera dimulai, jadi tetaplah bersama kami. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. And welcome to CyberMate Webinar Series number 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar pagi hari ini. Perkenalkan, saya Anggi Julianti dari tim marketing CyberMate dan saya akan menjadi pemandu acara untuk webinar kita kali ini. Pada pagi ini, saya juga didampingi oleh rekan saya, Hastin Lia, yang akan bertindak sebagai moderator untuk keseluruhan acara pada pagi hari ini. Webinar series ketiga ini berjudul Rekening Dibobol, Data Dicuri, Solusi Keamanan Siber untuk Startup dan UKM. Seperti yang kita ketahui, ancaman siber semakin meningkat dan dapat mengancam keberlangsungan bisnis, terutama bagi startup dan UKM. Dalam webinar kali ini, kita akan membahas bagaimana melindungi perusahaan Bapak Ibu dari ancaman pencurian data dan peretasan rekening. Kami juga akan membahas solusi keamanan siber yang tepat untuk memastikan perlindungan maksimal bagi data dan aset penting di perusahaan Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, tim CyberMate menghadirkan kedua pembicara yang sangat luar biasa. Pembicara pertama yaitu Ibu Azahra R. Kamila. Beliau seorang cyber security strategis dari Telkom Indonesia. Beliau akan membahas serangan siber dan dampak bagi UKM dan startup. Ibu Azahra juga akan membagikan wawasan tentang ancaman terkini dan cara melindungi bisnis Bapak Ibu. Kemudian pembicara kedua, kita menghadirkan Bapak Rifki Reynaldo selaku founder CyberMate yang akan menjelaskan solusi CyberMate untuk menjaga keamanan siber bagi startup dan UKM. Bapak Rifki juga akan membahas langkah praktis untuk memperkuat sistem keamanan serta strategi pengembangan keamanan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa nanti di akhir acara akan ada sesi Q&A. Jadi, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung, silahkan tulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom pertanyaan dengan menekan tombol Q&A di bawah. Dan kami akan menjawabnya di sesi Q&A nanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi pertama. Saya persilahkan kepada Ibu Azahra R. Kamila untuk memaparkan materinya. Silahkan Ibu Azahra. Selamat pagi rekan-rekan semua di sini. Terima kasih juga sudah hadir ke acara yang sebelumnya. Ini izin untuk share screen dulu ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, gitu materi yang akan saya sampaikan selama 30 menit ke depan ini adalah terkait dengan gimana sih sebetulnya cara kita bisa menjaga gitu supaya keamanan informasi kita gitu di startup dan juga UMKM bisa terjaga gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, kalau kita ngomongin keamanan informasi itu biasanya kan lebih banyak fokusnya suka ke enterprise yang sifatnya besar gitu. Sementara gimana gitu caranya startup dan UMKM bisa misalkan menjaga keamanan informasi, sementara kan mungkin ya katakanlah mungkin masalah budget gitu, mungkin masalah hal-hal teknis lainnya juga ya gitu ya membuat kayak berpikir ah nggak usah lah gitu apakah kita perlu gitu untuk menjaga informasi gitu
kan kita cuma startup, kita kan cuma UMKM gitu, nggak ada yang maksudnya kita mungkin nggak kayak misalkan toko hijau gitu ya, mungkin toko hijau yang waktu itu pernah sempat kena serangan gitu, yang kita nggak sebesar itu gitu. Ya, tapi mungkin dari materi ini siapa tahu mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya. Kita bisa. Oke, jadi seperti kita ketahui gitu ya, semua orang kan saat ini sudah punya HP ya. Semua orang sudah bisa mengakses internet dan semua orang juga sudah bisa menggunakan internet itu untuk berbagai macam kepentingan, entah itu untuk belanja, entah itu untuk belajar, entah itu untuk berbisnis dan sebagainya. Dan dengan adanya isu 4.0 seperti sekarang, gitu, dan pemerintah Indonesia juga sudah mendukung penuh ya gitu terhadap kebutuhan transformasi digital ini, maka udah pasti akan ada banyak sekali perubahan yang terjadi gitu, di pasar. Contohnya gitu, kayak sekarang gitu. Kalau dulu kita kalau mau beli cilok gitu, kita kan harus jalan kaki dulu kan gitu. Misalkan katakanlah ke depan gang, atau kita misalkan harus motoran dulu gitu ke di depan minimarket baru ketemu tukang cilok atau mungkin ya kita intinya sih kita melakukan suatu perjalanan gitu ke toko offline untuk membeli sesuatu. Sekarang gitu, kita beli cilok aja tinggal kayak pakai aplikasi, terus habis itu datang ciloknya dengan sendirinya gitu ya gitu. Udah di depan pagar rumah gitu. Dan dengan adanya transformasi seperti ini gitu akan membuat kita menjadi semakin kreatif gitu ya. Terutama untuk orang-orang yang dulunya itu berjualan offline gitu. Mereka mulai berpikir, ah kayaknya akan lebih baik kalau kita misalkan mengembangkan model bisnisnya itu yang sifatnya online. Kenapa? Satu, pertama itu misalkan katakanlah karena lebih hemat tempat ya gitu. Kita mungkin nggak perlu bayar tempat, nggak perlu sewa lokasi. Yang kedua, kita juga selain bisa menghemat lokasi juga jangkauan pasar kita jadi lebih luas. Apa ya? Karena kita di gitu semua orang sudah bisa mengakses internet gitu. Sehingga dengan adanya kesempatan seperti ini, kita akan jadi lebih enak gitu ya gitu untuk melakukan um, transaksi jual beli gitu pada pembeli kita di luar sana. Setelah itu juga ya kita juga bisa dengan adanya pengembangan model bisnis ya gitu yang awal mulanya bisa yang mulanya jualan offline kemudian jadi jualan online gitu. Kita jadi bisa lebih memikirkan gimana caranya supaya bisa kayak memenuhi kebutuhan customer kita gitu yang dulu semulanya itu katakanlah ya kita contohnya gitu ya kayak misalkan kita transportasi gitu dari awal dari A ke titik B gitu dari rumah ke sekolah. Lalu kita mungkin mikirnya oh ada ojek gitu atau mungkin pakai bis kalau ada bis gitu. Atau kalau misalkan pakai KRL kita pakai KRL gitu kan. Tapi sekarang tuh ya beragam gitu. Contohnya ya kayak itu tadi gitu. Ada transportasi online gitu ya. Yang semula kita tuh nggak akan berpikir bahwa kita akan naik kendaraan punya orang lain yang asing yang kita nggak kenal. Terus kita kayak rasa aman-aman aja gitu karena mungkin nggak akan dicuri, kita nggak akan diculik dan sebagainya. Tapi sekarang itu setelah adanya transformasi digital, ya kita tinggal pesan aja di aplikasi, habis itu datang sendiri bang ojeknya, dan ya udah gitu. Kita akan bisa sampai tujuan dengan selamat. Gitu. Sebagai salah satu contohnya ya gitu, kita tuh tahu bersama lah ya gitu. Airbnb itu apa? Jadi buat yang mungkin belum tahu atau mungkin belum terlalu ngeh dengan Airbnb gitu ya. Airbnb itu adalah salah satu perusahaan besar di Amerika gitu yang mereka itu beroperasi dengan menyewakan lokasi gitu. Lokasi untuk misalkan kita bisa menginap gitu untuk katakanlah berlibur, entah itu untuk katakanlah kita butuh untuk kebutuhan kerja dan sebagainya gitu. Saya pasti ya kepikiran kalau suatu saat nanti gitu ya, katakanlah di tahun 2000 gitu ya, di tahun 2000 kita nggak akan kepikiran kan untuk menyewakan gitu rumah kita atau apartemen kita kepada orang lain yang benar-benar kita nggak kenal gitu. Kayak nggak mungkin gitu aku mau nyewain tempat untuk orang yang nggak kita kenal dan kita juga nggak yakin dia akan menjaga tempat itu dengan baik kan gitu. Tapi dengan adanya transformasi digital itu sesuatu yang sangat mungkin. Bahkan menyewakan akomodasi itu bisa jadi nggak perlu punya properti gitu. Kita cukup dengan mengembangkan suatu aplikasi digital, terus kemudian kita meyakinkan kepada seluruh yang memiliki properti untuk menyewakan di tempat yang kita jual di platform kita itu, kemudian setelah itu kita akan menawarkannya itu pada orang-orang yang membutuhkan gitu. Akhirnya kan bisnis Airbnb berkembang pesat. Akhirnya jadi makin banyak juga yang model-modelnya Airbnb gitu kan macam-macam mungkin seperti Box, mungkin juga seperti ya beberapa jenis e-commerce lainnya, beberapa jenis aplikasi travel lainnya gitu yang menawarkan kesempatan untuk seperti itu dan sebagainya. Nah, dengan fakta keberhasilan bahwa transformasi digital itu mengubah bisnis kita gitu ya, artinya kita akan jadi semakin banyak pelanggan, untungan juga makin besar gitu ya, karena itu tadi kita kan nggak perlu modal ya gitu, properti kan punya orang lain. Terus kita cuma tinggal membantu menyewakan aja gitu, menjembatani antara si penyewa dan juga
yang akan menyewakan gitu. Tapi hal itu juga sebetulnya membuat risikonya lebih tinggi, gitu. Mereka ada yang tahu nggak kenapa? Risiko tinggi itu disebabkan oleh pertama gitu, masalah reputasi. Mungkin kita juga tahu ya gitu, sama-sama tahu juga kita pernah dengar di berita bahwa ini makin banyak kejadian misalkan pencurian KTP, makin banyak kejadian misalkan pembunuhan rekening gitu dan lain sebagainya. Memang gitu. Kalau misalkan kita ngomongin masalah reputasi, ini benar-benar sesuatu yang sangat penting ya. Gitu. Karena bisa dibilang kalau katakanlah ada suatu bisnis gitu, tiba-tiba brandnya terkena berita yang jelek gitu ya, oh kena phishing atau terkena misalkan kebocoran data, itu biasanya akan sangat berpengaruh dari sisi dari kepercayaan orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut gitu kan. Atau mungkin dari part bisnis tersebut juga gitu. Sehingga gitu, ini juga bisa menjadi suatu permasalahan atau suatu risiko. Yang kedua, terkait dengan keselamatan. Sebagai contohnya gitu. Dulu gitu ya, katakanlah kita ngomongin sekitar 10 tahun yang lalu lah gitu, so jauh-jauh. Kita mungkin nggak akan berpikir gitu bahwa yang namanya menyewakan tempat untuk orang asing atau kita misalkan mengantar orang asing pergi ke tempat tujuannya itu adalah sesuatu yang aman gitu. Tapi dengan adanya transformasi digital, sebetulnya itu sesuatu yang bisa kita coba jaminkan gitu bahwa itu bisa memberikan keselamatan. Tapi gitu, mungkin kalau misalkan pernah mendengar cerita dari beberapa ojol gitu atau misalkan cerita-cerita lain di luar itu sebetulnya nggak berarti bahwa itu nggak ada risiko kan gitu. Artinya contohnya misal katakanlah dari sisi kita sebagai pengguna bisa jadi kita ada kemungkinan dibawa ke suatu tempat yang tidak diinginkan gitu atau mungkin dari sisi si drivernya gitu ya pernah ada cerita bahwa dari drivernya itu ini ternyata malah di ini gitu malah dirampok gitu kan jadi sebetulnya tuh nah meskipun ada transformasi digital nggak berarti keselamatan itu benar-benar bisa dijaga 100%. Terus ya itu tadi selain masalah reputasi ya gitu itu juga biasanya menyangkut kerahasiaan gitu contohnya yang mengalami kebocoran data maka misalkan katakanlah sistemnya itu aman kitanya juga katakanlah lupa untuk menyimpan username dan password di tempat yang aman dan lain sebagainya. Selain itu juga contoh lainnya adalah terkait dengan keaslian gitu. Contoh, biasanya terkait dengan perubahan data yang diketahui yang tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Contohnya misalkan katakanlah kita nih menyewakan satu tempat atau satu properti pada orang lain gitu. Nah, dia kan bisa dengan seenaknya memberikan data yang tidak tepat kepada kita kan gitu. Yang artinya ketika dia memberikan data ke kita itu bisa jadi bukan sesuatu yang benar, tapi katakanlah jadi kasus dan kemudian kita akhirnya dituntut karena masalah itu jadi suatu permasalahan juga. Karena kan kita berdasarkan asas kepercayaan aja gitu pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Misalkan. Lalu ada juga misalkan kejadian ketersediaan. Gitu. Sebagai contoh nih, mungkin bagi orang-orang yang sudah biasa mengakses Google gitu ya, pernah ada satu masa gitu, ketika kita tuh nggak bisa akses Gmail atau pada suatu masa kita nggak bisa akses Facebook. Itu sebetulnya kejadian yang sangat jarang terjadi, tapi itu sesuatu yang mungkin. Artinya, ketika kita sedang membutuhkan aplikasi tersebut, katakanlah kita butuh Google, kita butuh Gmail, kita butuh G Drive, tiba-tiba nggak bisa dipakai, kita kan berarti tidak bisa memberikan pelayanan yang tepat pada orang lain kan. Kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk menyediakan layanan pada misalkan customer gitu ya. Atau kita misalkan menggunakan itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk misalkan mengolah data dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa mengakses file-file tersebut. Sementara kalau zaman dulu kan gitu ya, masa ketersediaan itu biasanya tergantung dari um, ada nggak sih gitu file analognya gitu. Dan itu biasanya itu lebih mudah untuk dicari ketimbang kalau misalkan ketersediaan dari aplikasi yang online itu ya terjadi gangguan server misalnya. Sebelum kita masuk ke sini gitu ya, sebetulnya tuh risiko apa lagi sih yang mungkin terjadi gitu kalau kita ngomongin dari ranah di cyber gitu. Banyak gitu ya, banyak banget gitu yang sering ngomong sama saya gitu bahwa tapi kan saya bukan siapa-siapa, saya juga bukan orang yang terkenal gitu, saya bukan presiden, saya bukan artis dan lain sebagainya. Kenapa mereka tertarik dengan saya gitu? Kayaknya nggak mungkin gitu. Ya artinya untuk kita yang mungkin orang biasa gitu ya, yang bukan orang-orang yang punya reputasi tertentu, nggak mungkin deh kayaknya mereka itu akan mengakses file-file kita gitu. Padahal ya gitu, justru dengan cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang membuat orang-orang justru semakin tertarik dengan kita gitu. Kenapa? Karena satu, kita akan semakin tidak akan peduli dengan keamanan atau kerahasiaan data kita. Yang kedua, kita mungkin akan semakin teledor gitu dan semakin akan menggampangkan gitu hal-hal tersebut sehingga kita menganggap bahwa ya udah nggak masalah gitu. Dan yang ketiga, biasanya ini hal-hal yang benar paling ya bisa dibilang
weakest link lah gitu, atau rantai terlemah dari masalah ini adalah manusia gitu, faktor manusia. Kenapa? Karena manusia itu biasanya punya kecenderungan untuk percaya dengan orang lain. Itu dari kalau kita lihat dari psikologi seperti itu. Jadi biasanya nih ketika kita bertemu dengan orang lain, apalagi dengan orang yang misalkan katakanlah penampilannya perlente, penampilannya bagus, rapi, wangi, kita akan menganggap bahwa oh dia itu adalah orang baik. Atau katakanlah kita bertemu dengan orang yang berseragam, kita akan menganggap bahwa oh dia punya reputasi tertentu sebagai misalkan karyawan yang baik atau satpam yang baik dan sebagainya. Padahal kita nggak pernah tahu bahwa mungkin orang seperti itu bisa jadi hanya menggunakan fasad tertentu gitu untuk bisa menarik perhatian kita. Sebagai contoh gitu, mereka mungkin akan menganggap kita nggak tertarik dengan financial data kita, credentials kita, personal data kita, address kita, padahal gitu. Pernah ada kejadian gitu ketika ini sudah cerita lama ya gitu di Amerika Serikat ada satu orang gitu mungkin kalau pernah mendengar namanya Kevin Mitnick, dia pernah berpura-pura menjadi seseorang gitu, jadi vendor gitu, yang ujung-ujungnya ketika dia berpura jadi vendor yang baik itu dia malah bisa membobol suatu bank. Itu nggak perlu pakai teknik tertentu gitu, nggak perlu pakai teknik-teknik yang canggih kayak hacking dan lain sebagainya. Dia cukup berpura-pura jadi vendor, meminta credentials data gitu ya pada pihak banknya, kemudian dia membobol itu, membobol servernya, dan dia memindahkan rekening, memindahkan sejumlah uang dari bank kemudian ke rekening sendiri gitu. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang sangat mungkin gitu. Karena balik lagi manusia itu memang pada dasarnya gitu ya, termasuk pihak yang akan mudah percaya dengan orang lain, apalagi kalau dia bukan punya identitas tertentu yang terlihat baik. Nah, kalau eksekusi serangan itu kalau semakin sini tuh semakin berkembang. Kalau dari cerita saya terkait dengan Kevin Mitnick, sebetulnya itu kejadian di tahun 1990-an. Yang bisa dibilang waktu itu masih zaman bahula banget ya gitu. Jadi kalau mungkin bagi anak Gen Z gitu yang belum tahu komputer seperti apa zaman dulunya gitu dan seperti apa, mungkin akan menganggap bahwa itu sesuatu yang kayak mustahil, tapi itu terjadi gitu. Nah, kalau semakin ke sini gitu, pola eksekusi serangan itu sebetulnya sesuatu yang jadi semakin kompleks ya gitu. Pertama gitu, pola pertama itu adalah penyerangan ke infrastruktur dan aplikasi. Yang kedua, biasanya terkait dengan penyerangan langsung ke pengguna alias kita sebagai end user. Dan yang ketiga, biasanya penyerangan itu bisa langsung ke infrastruktur dari yang kita gunakan. Ini adalah contoh dari penyerangan ke infrastruktur atau aplikasi. Mungkin kita pernah mendengar ya bahwa pernah ada kejadian data kita gitu, jutaan WNI dibobol peretas dan disalahkan kejahatan cyber gitu. Jadi muncul kebocoran data pribadi karena misalkan infrastrukturnya itu kurang aman dan kemudian katakanlah nanti data itu dipakai untuk misalkan meminta user dan menyebut credentials kita gitu ya, dan jelas data finansial kita, dan kemudian akhirnya katakan membubarkan kita, itu sesuatu yang sangat mungkin kalau misalkan dari data pribadi yang bocor ini kemudian dipakai untuk menyerang kita secara langsung, atau bisa juga gitu data pribadi yang bocor ini digunakan untuk dijual kembali, biasanya itu di black market. Ada juga penyerang langsung yang ke pengguna. Contohnya seperti ini ya, gitu. Pernah ada kasus dari selebriti gitu, yang dia itu pernah jadi public figure, ya sampai sekarang juga public figure sih gitu. Dia diretas gitu loh ya, penggunaan aplikasinya gitu dan kehilangan sejumlah uang digital pada saat dia memesan makanan dari aplikasi GoFood gitu. Dan itu kehilangan saldo GoPay itu lumayan tinggi gitu ya. Jadi itu sesuatu yang sangat mungkin bisa terjadi ke kita gitu. Ada juga gara-gara bisa ganti nomor HP, dokter gigi itu kemudian kebobolan sampai ratusan juta rupiah gitu. Jadi misalkan katakanlah kita ganti nomor HP, kemudian katakanlah dimintakan OTP-nya, dan akhirnya OTP itu digunakan katakanlah untuk misalkan membobol rekening bank. Itu sesuatu yang sangat bisa terjadi juga. Ada juga serangan ke infrastruktur. Contohnya misalkan kalau di UK itu phishing attack itu adalah serangan nomor satu terbanyak di sana. Apa? Karena sebetulnya phishing attack gitu ya. Phishing attack itu kan sebetulnya semacam kita mengirimkan email yang bersifat menakut-nakuti atau mungkin email yang bersifat reward gitu, yang kemudian digunakan untuk meminta credentials kita, seperti username dan password. Dengan misalkan katakanlah si attacker ini atau hacker ini punya username dan password kita, artinya mereka itu akan bisa melangsungkan serangan, misalkan katakanlah membobol rekening, membobol data finansial, membobol data-data perusahaan gitu yang sifatnya penting gitu, dan kemudian akhirnya dijual kembali di black market. Ada juga mungkin kalau yang pernah dengar ransomware gitu ya. Ransomware itu kan sekarang sudah jadi termasuk salah satu yang tertinggi di ASEAN. Jadi penyerangan ransomware itu termasuk yang paling tinggi dan
Ya bisa dibilang dengan ya katakanlah ada satu pihak gitu ya yang terkena sama ransomware, biasanya udah kayak semacam tamat-tamat pun tamat tanda kutip gitu riwayatnya. Kenapa? Karena ya bisa dibilang datanya kan sudah diambil alih oleh hacker, dan katakanlah kita misalkan mau membayar mereka gitu sejumlah uang untuk misalkan mengganti ya gitu supaya data kita bisa diambil kembali, itu ada kemungkinan bisa jadi tidak akan didapatkan kembali gitu. Jadi udah kita buntung gitu ya harus bayar ke mereka, bisa jadi juga kita datanya malah berluas oleh mereka juga gitu. Dan ini biasanya terjadi karena ada kelemahan pada sistem kita atau kelemahan pada infrastruktur kita. Nah, sebetulnya dari mana sih titik awal penyerangan secara umum? Kalau misalnya kita melihat dari contoh-contoh yang tadi, kan ada serangan ke pengguna, ada serangan ke infrastruktur, ada serangan juga ke aplikasi gitu. Itu kok bisa sih gitu mereka itu tahu gitu. Kok bisa-bisanya ada celah gitu yang membuat mereka kemudian bisa mengakses ke data pribadi kita yang kemudian kita hanya merugi akibat itu. Sebetulnya titik awal penyerang itu ada bermacam-macam. Pertama itu ada people dari aplikasi, ada juga infrastruktur. Tapi hal yang perlu diingat baik-baik adalah bisa jadi pada saat penyerangan terjadi gitu, pada saat prosesnya terjadi, tidak ada titik yang benar-benar harus kita lindungi menurut ya sedemikian rupa. Artinya, apakah misalkan people yang paling penting, apakah aplikasi yang paling penting, apakah infrastruktur yang paling penting, sebetulnya itu tidak ada pusatnya. Karena dengan menggunakan tiga hal ini, people, aplikasi, dan infrastruktur, semuanya itu bisa terjadi. Misal sebagai contoh, kita sebagai people, kita tidak aware bahwa phishing itu apa, kita tidak tahu apa itu ransomware, kemudian kita dengan sembarangan mengklik suatu link tertentu, atau kita memberikan OTP kepada pihak tertentu, itu sebetulnya akan menyebabkan terjadinya misalkan SQL injection, atau misal katakan menyebabkan terjadinya aplikasi tersebut kemudian tiba-tiba punya celah, infrastruktur tersebut punya celah, dan akhirnya terjadi ada yang namanya serangan cyber. Sebagai contoh adalah surveillance phishing. Nah, pernah nggak sih Anda mendengar kata phishing? Jadi phishing ini sebetulnya itu istilah yang kurang lebih sama seperti phishing alias mengayal gitu ya. Phishing dari huruf F gitu, phishing dan phishing. Sebetulnya kenapa kata-kata ini mirip? Karena memang prosesnya juga mirip. Sebagai contoh, attacker itu akan berusaha untuk menggunakan segala macam informasi atau menggunakan segala cara untuk membuat kita atau Anda gitu, atau kita semua untuk memberikan informasi tersebut pada mereka supaya bisa digunakan. Jadi gitu, kalau kita bisa lihat contohnya di sini ya, ada user dan ada phishing mail. Si user ini, misalkan katakanlah dia mendapatkan phishing mail. Phishing mail ini berpura-pura sebagai diri ini, atau berpura sebagai sesuatu yang melekat pada dirinya. Misalkan berpura-pura sebagai bank yang dia jadi nasabahnya, berpura-pura sebagai katakanlah atasannya, berpura-pura misalkan sebagai anaknya gitu. Dan dia ketika misalkan mendapat phishing mail yang sifatnya itu misal katakanlah menakut-nakuti gitu. Katakanlah misalkan oh, anak Anda misalkan guru masak butuh dana sekian gitu untuk melakukan operasi. Tolong kirim ke link ini bla 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 untuk bisa segera operasi. Kita kalau dalam kondisi panik gitu ya, secara psikologis akan merasa bahwa, oh, kita harus melakukan sesuatu secepatnya, kita harus segera melaksanakan sesuatu secepatnya. Dan dalam kondisi panik, kita tidak akan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin bisa jadi sebuah scam. Sehingga pada saat kita misalkan dalam kondisi panik, ya kita akan segera melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka tersebut. Hasilnya gitu, pada saat Anda misalkan terkena phishing, Anda kemudian akan menyerahkan informasi secara langsung gitu ya pada mereka, dan kemudian informasi itu akan digunakan untuk kepentingan mereka. Jadi kalau misalkan bisa dibilang gitu dari terminologi phishing itu mereka akan berpura-pura sebagai suatu entitas, entah itu tempat Anda bekerja, entah itu mungkin rumah sakit gitu kan, tempat Anda misalkan pernah berobat gitu, berpura-pura menjadi katakanlah agen perjalanan gitu pada saat Anda menggunakan agen perjalanan tersebut untuk suatu perjalanan gitu. Dan mereka akan berusaha untuk memeras informasi Anda gitu sedemikian rupa supaya bisa digunakan untuk bisa merugikan Anda. Nah, langkah awal penyerangan itu kalau misalnya kita ngomongin phishing ada macam-macam. Pertama ada pesan instan, yang kedua ada surat elektronik, ketiga ada peramban. Biasanya gitu, ini adalah ciri-ciri dari phishing. Katakanlah ada tahu mencurigakan, ada misalkan dokumen berbahaya, katakanlah PDF,
atau misalkan ada suatu informasi gitu ya yang dia itu ejaannya diserupakan. Sebagai contoh mungkin ada ejaan yang diserupakan dengan misalkan ejaan nama bank kita gitu, katakanlah Bank BNI. Nah, dia mungkin akan membuatnya itu serupa, misalkan katakanlah bank BNI.co. Padahal mungkin yang seharusnya itu adalah bank BNI.co.id. Karena pada saat kondisi kita panik, kita mungkin nggak akan cek gitu ya, memunculkan pengecekan dari suatu ejaan tersebut, sehingga pada saat kita mengklik, kita malah memasukkan informasi password kita gitu dari bank masuk ke sistemnya mereka, sehingga pada saat itu mereka akan langsung mengetahui bagaimana sebetulnya tuh informasi kita yang sebenarnya gitu, dan mereka akan menggunakan itu untuk sistem mereka sendiri. Dan pada saat kita melakukan klik atau eksekusi, itu sebetulnya udah amat sih. Kita udah ya selesai di situ. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sebagai contoh untuk klik transfer dengan phishing itu ada seperti ini. Mungkin bagi um, rekan-rekan sekalian gitu ya yang pernah mendengarkan gitu atau pernah belajar secara langsung, biasanya itu sifat dari penipuan phishing itu sesuatu yang menakut-nakuti. Sebagai contoh adalah pemerintah mendesak gitu bahwa ada serangan malware di sistem komputer atau notebook Anda. Gitu. Kemudian Anda diminta untuk melakukan pemindaian. Biasanya pada saat ini ya, Anda akan merasa ya, menakutkan nih gitu. Kita harus segera melakukan tindak lanjut tertentu nih, misal katakan kita harus pindai, kita harus misalkan update antivirus dan lain sebagainya. Itu kalau Anda tidak membaca baik-baik yang ada di sini ya gitu. Misalkan katakan from-nya dari siapa, Anda tidak membaca baik-baik bagaimana mereka membahasakan ini gitu, dan Anda tidak membaca baik-baik link apa seperti yang mereka sertakan, itu kita akan bisa terkena atau Anda bisa terkena penipuan phishing. Kalau kita lihat baik-baik di sini gitu, contohnya ya gitu, from-nya gitu ya, secure at malwarescan.me. Ini kan sebetulnya menggunakan salah satu jenis email yang bisa dibilang tidak resmi ya gitu. Jadi kalau katakanlah Anda menggunakan scan malware merek A gitu, tuh perhatikan baik-baik. Itu seperti apa sebetulnya jenis dari promnya gitu. Karena kalau misalkan katakanlah dari .me, .co gitu, .fr dan lain sebagainya itu biasanya tidak resmi. Alias ya bisa jadi itu bohong. Kemudian dibaca juga baik-baik terkait dengan isi dari emailnya itu, apakah dari isi email itu tersebut ada katakanlah kata-kata yang sebab ejaannya salah atau katakanlah misalkan dia itu tidak dibuat dengan bahasa yang baik dan benar, karena biasanya kalau email phishing itu bahasanya itu ya kurang memadai lah gitu untuk sebuah perusahaan besar dia mengirim email yang tidak bagus lah gitu kata bahasanya. Lalu kemudian Anda perhatikan juga gitu, linknya seperti apa. Kalau ternyata dia meminta Anda untuk mengklik sebuah link, ada kemungkinan itu adalah sebuah phishing. Apalagi kalau misalkan linknya tersebut adalah link yang sifatnya itu tidak resmi juga gitu. Seperti coba diperhatikan baik-baik, di sini kan http malwarescan.me. Kalau misal katakanlah gitu perusahaan yang tempat Anda menggunakan malware itu katakanlah biasa memakai .com atau .co.id, berarti kemungkinan besar ini ada sesuatu yang sifatnya itu penipuan. Atau misalkan sebagai contohnya gitu, yang ini biasanya lewat ini ya gitu, lewat chat gitu ya. Bisa katakanlah ada kuota gratis gitu untuk melawan COVID dan sebagainya. Kalau ini katakanlah pas yang disebarkan waktu pas dalam kondisi COVID gitu ya, kita pasti akan menganggap bahwa wah ini sesuatu yang penting nih, kita harus segera ngecek, kita harus segera misalkan mengisi informasi kita gitu kan ke link yang ini kan www.rumahdirumah.aja.tech. Berarti kita akan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan kita perlu menyebarkan semua orang. Artinya pada saat kita dalam kondisi panik dan kita kemudian ditakut-takuti, kita juga akan menyebarkannya pada orang lain dan kita juga kemungkinan akan mengisi ini. Ada juga seperti ini juga gitu ya. Mungkin yang sudah sering kita dapatkan ya gitu. Info bersifat selamat, Anda mendapatkan sekian juta rupiah dari bank BRI atau dari bank mana gitu. Atau misalkan dari provider apa gitu. Untuk misalkan mendapatkan hal tersebut di tempat seperti ini. Terus kira-kira itu dari mana sih mereka bisa misalkan dapat info? Misalkan mereka tahu dari email, mereka misalkan tahu dari katakanlah tahu nomor HP, nah, kok tahu misalkan alamat saya di mana gitu. Mereka kan nggak tahu saya gitu. Saya kan bukan siapa-siapa. Balik lagi, ada kemungkinan gitu. Ketika pernah terjadi kebocoran data di masa lalu, entah itu kebocoran data misalkan dalam lembaga pemerintahan, entah itu misalkan dari perusahaan gitu, ada kemungkinan data tersebut mereka sudah punya. Atau kitanya sendiri yang sebetulnya memberikan itu pada mereka. Salah satu hal yang mungkin
bisa membuat kita membagikan informasi kita gitu pada orang lain gitu secara ya cuma-cuma gitu, secara gratis adalah sosial media. Jadi salah satu hal gitu yang salah satu titik terpenting dari yang kemungkinan besar menjadi weakest link atau rantai terlemah itu adalah kita sebagai people. Kenapa? Karena dengan keberadaan sosial media itu, gitu, apalagi ya dengan era sekarang gitu, kita akan semakin sering menggunakan sosial media untuk berbagi informasi, atau mungkin sekedar update status, atau mungkin lihat flexing gitu ya kalau zaman sekarang gitu. Atau ya sekedar ya semacam ingin memberitahu pada dunia bahwa kita dalam kondisi seperti ini gitu. Nah, dari Facebook, dari Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya itu adalah kunci bagi attacker atau hacker untuk memperoleh informasi. Karena sepotong-sepotong informasi yang Anda bagikan di situ, bisa katakanlah tempat Anda bekerja, kemudian tempat Anda berlibur waktu pas Anda upload di Instagram, kemudian katakanlah Anda membagikan status di Twitter gitu, bisa katakanlah Anda menyerang suatu partai politik, itu kan akan memberikan informasi secara tidak langsung bagaimana cara Anda berpandang secara politik, bagaimana Anda misalkan suka berlibur gitu, bagaimana Anda kemudian bisa bekerja di suatu tempat gitu dan sebagainya. Jadi kita perlu hati-hati untuk bagian ini. Mungkin kalau ada yang pernah tahu ya gitu, AdWords di Instagram gitu, di sini tuh ada korban dari misalkan katakanlah penipuan gitu ya, dia itu tahu nama kecil kita gitu. Itu tahu dari mana sih gitu. Itu karena kitanya juga bisa jadi memang kita yang membagikan gitu. Sebagai contoh, katakan pada saat kita membuat story gitu, kita katakanlah, um, kita kan katakanlah menyebutkan siapa gitu teman kita. Nah, dia kemudian katakanlah dia menggunakan nama kecil kamu atau misalkan menggunakan nama ini ya gitu, nama yang khusus gitu. Katakanlah biasa disebut sebagai A, kita kan disebut sebagai A juga oleh dia, dan kita membagikan itu di Instagram kita. Secara otomatis orang-orang jadi tahu kan gitu. Semua orang yang bisa mengakses Instagram Anda itu akan tahu itu. Sehingga dari situ sebetulnya itu menjadi sesuatu yang ya sangat sangat ya sangat krusial gitu untuk kita. Dan informasi itu sebetulnya sesuatu yang tidak boleh dibagikan di Instagram. Atau misalkan katakanlah Anda membagikan, oh saya tinggalnya di Bandung, oh saya tinggalkan di Makassar. Atau misalkan Anda gitu, misalkan katakanlah membagi sebuah story gitu ya, yang menyebutkan, ini pas suami saya namanya ini gitu, nama anak saya seperti ini. Atau Anda membuatkan Instagram khusus untuk anak Anda gitu. Atau Anda membagikan, oh saya ulang tahun tanggal segini, makasih ya teman-teman gitu. Itu juga harus jadi suatu permasalahan juga gitu. Karena kan itu balik lagi adalah data pribadi yang sebetulnya tidak boleh di-share kepada pihak-pihak tertentu gitu. Jadi ya sebetulnya hal-hal viral semacam ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak di Anda bagikan gitu pada orang-orang. Ada satu kasus, ada studi kasus gitu based on the best. Jadi contohnya, apakah Anda pernah menggunakan password yang lemah? Seperti contohnya password 123456 atau ABCDEFG, atau mungkin katakanlah menggunakan password kota, menggunakan password misalkan katakanlah nama anak dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sebetulnya cara termudah untuk mengingat password kan gitu. Misalkan menggunakan password yang sangat-sangat mudah diingat, kemudian kita menggunakan password itu berulang kali berbagai macam website, aplikasi dan sebagainya. Itu sebetulnya sesuatu yang bisa jadi sebuah titik juga gitu untuk hacker atau attacker itu melakukan serangan. Apakah di sini gitu ya, di antara sekian banyak password ini ada yang pernah jadi password Anda gitu? Entah dari angka, entah dari penyebutan password, entah itu QWERTY, dan lain sebagainya gitu. Pernah nggak di sini ada yang menjadi passwordnya Anda? Karena kalau pernah ada gitu ya, dilihat di sini adalah bahwa secara ranking gitu, di tahun 2020 gitu, banyak sekali orang yang menggunakan password angka 12345, dan di tahun 2021 sebetulnya ini juga tren yang masih tetap terjadi gitu. Atau mungkin katakanlah Anda tidak menggunakan 12345 atau Anda tidak menggunakan yang katakanlah mengandung hal-hal yang sifatnya itu sangat mudah ditebak, tapi menggunakan nama diri, pasangan, nama anak, keluarga, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada dari misalkan kita atau Anda gitu menggunakan kasus seperti ini, sebaiknya berhentikan. Karena sangat mudah untuk mencari tahu nama diri, nama pasangan, nama anak, peliharaan, alamat, tempat dan lain sebagainya. Kalau misalkan Anda merasa, saya kan mudah lupa, saya itu tidak mudah ingat, maka sebetulnya ada cara untuk bisa menggunakan password dengan aman. Contohnya Anda menggunakan passphrase. Atau misalkan Anda bisa menggunakan password manager, atau Anda mengganti password Anda gitu, 3 bulan sekali.
biasanya kalau pasang itu minimal itu 8 karakter, kemudian ada huruf besar, terus ada huruf kecil, ada angka, dan juga ada simbol. Ada juga cara yang nomor dua gitu ya, menggunakan passphrase. Misalkan katakanlah salah satu teman saya adalah Bob, atau misalkan kucing saya adalah Meow. Tapi kemudian Anda menggunakan passphrase itu dengan huruf besar kecil, angka, dan simbol. Sehingga itu akan menjadi sesuatu yang cukup mudah untuk digunakan atau diingat oleh Anda, dan juga cukup panjang. Dan tidak akan langsung mudah untuk dibobol. Nah, itu misalkan Anda kalau ingin menggunakan password manager gitu, Anda bisa menggunakan password manager ini dengan layanan yang terpercaya gitu. Walaupun sebetulnya untuk sekarang gitu ya, password manager juga sesuatu yang sangat mungkin untuk dibobol gitu. Jadi untuk sekarang itu kalau saya lebih menyarankan Anda untuk mengganti password 32 kali dan atau menggunakan passphrase untuk mempermudah supaya Anda mengingat password tersebut. Ada satu kasus terkait dengan sarana UMKM gitu ya, yang bisa saya bagikan. Ini sebagai contoh, ini referensinya dari Kompas, NBC, dan juga CNN. Di sini ada contoh dari yang pernah terjadi di tahun sekitar awal-awal 2010 ya gitu, atau 2014. Gojek pernah menggunakan API yang tidak aman. Di API itu sebetulnya suatu sistem gitu ya, yang untuk memudahkan kita mendapatkan data dengan lebih cepat gitu. Dan di sini ternyata kalau pas kita coba ini gitu, kita coba ulik-ulik, ternyata di API-nya Gojek itu sangat mudah gitu untuk melihat nomor telepon kita, email kita gitu. Dan hal-hal yang seperti itu sebetulnya sesuatu yang sangat krusial dan harusnya rahasia. Ada juga mungkin yang pernah saya ceritakan di awal gitu, terkait dengan toko hijau, itu pernah ada kebocoran data sampai 91 juta gitu, walaupun disebutkan bahwa itu belum terbukti gitu, namun setelah itu akhirnya dari toko hijau itu melakukan pembenahan gitu terkait data mereka. Ada juga aksi dasar gitu ya, terhadap di salah satu startup juga, cermati.com gitu, bahwa ada gitu yang menggunakan username credentials gitu terhadap username credential karyawan gitu terhadap ini gitu untuk melakukan peretasan sebanyak 2,9 juta data. Kalau untuk UMKM, sebetulnya bisa dibilang sebuah serangan-serangan di UMKM itu jarang terdengar. Tuh. Yang sangat disayangkannya itu adalah jarang sekali ada berita-berita terkait dengan ini. Walaupun sebetulnya waktu kalau misalkan dicari-cari itu ada, ya bisa ditemukan. Gitu. Sebagai contoh, UMKM itu brutal sekali di target serangan cyber gitu. Dan di tahun 2023, Kaspersky gitu sebagai salah satu perusahaan ternama terkait dengan software gitu ya, terus itu mereka mengumumkan bahwa setidaknya itu ada sekitar 21, juta data gitu yang ada kemungkinan serangannya itu benar-benar bisa terjadi gitu. Yang artinya itu UMKM itu jadi sasaran yang sangat empuk. Dan ini juga pernah ada kasus gitu ya di sini gitu terkait dengan rental motor yang paling merugi karena ada satu pihak tertentu berpura-pura sebagai mereka, kemudian akhirnya mereka itu ya mendapatkan nama yang buruk gitu, yang disebut sebagai social engineering gitu. Jadi waktu itu ada kasus gitu, ada yang memasukkan nomor telepon bisnisnya di Google Maps, dan kemudian pada saat dipalsukan itu ada orang yang menelpon ke nomor rental mereka, dan kemudian ujung-ujungnya itu mereka tidak jadi direntalkan gitu. Karena ya sebetulnya yang mereka telepon itu penipu. Nah, kenapa sih misalkan startup dan UMKM itu kayaknya lebih rentan gitu dibanding enterprise kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus yang ada? Karena gitu, kebanyakan dari startup dan UMKM akan menganggap bahwa akan sangat sulit gitu untuk mereka misalkan menerapkan hal-hal tertentu gitu ya. Misalkan katakanlah menggunakan server yang katakanlah menggunakan sistem yang canggih gitu, sistem informasi yang canggih, kemudian mereka juga mungkin perlu memikirkan biaya untuk meng-hire orang-orang yang ahli di bidang security gitu dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menyebabkan mereka juga menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak perlu untuk mereka lakukan gitu ya di perusahaan-perusahaan seperti ini. Atau bisa juga mereka akan menganggap bahwa kami kan tidak berjualan teknologi, kami kan tidak berjualan sesuatu yang sifatnya itu mudah untuk diserang gitu. Karena kan katakanlah, misalkan sistem komputer kami itu ya sekedar untuk melakukan pengecekan data dari misalkan penjualan barang, atau bisa katakanlah hanya untuk sistem purchasing dan lain sebagainya gitu. Sehingga banyak yang menganggap bahwa itu tidak akan, ya tidak mungkin terjadi lah untuk dibobol, atau tidak mungkin reputasinya kemudian turun gitu. Dari hal-hal ini sebetulnya yang menyebabkan terjadinya gitu kasus-kasus cyber yang bisa jadi banyak sekali terjadi di saat Bandung UMKM, tapi tidak sampai tercium oleh media gitu. Atau misalnya katakanlah tidak sampai perlu diangkat ke media gitu. Sehingga ini yang menyebabkan sulit sekali gitu untuk mengatasi gitu penyebab serangan cyber yang terjadi di UMKM atau startup. Padahal gitu kita semua tahu startup dan UMKM itu adalah
termasuk salah satu pilar yang juga menjaga perekonomian di Indonesia gitu. Bayangkan kalau seandainya gitu pencuri atau katakanlah attacker dan hacker ini kemudian mengambil data-data dari UMKM dan startup, itu dampaknya kalau bisa sekali terhadap perekonomian kita gitu. Kak gitu. Sebagai saran dari saya, kalau misalkan katakanlah merasa, oh saya nggak bisa meng-hire orang, saya tidak bisa mengatur sistem tempat yang lebih canggih gitu, dan saya misalkan katakanlah masih menggunakan yang G-Drive, saya masih menggunakan yang gratis-gratis aja gitu ya untuk misalkan menjaga sistem saya gitu supaya tetap bisa berkembang gitu. Sebetulnya ada beberapa langkah gitu. Pertama adalah Anda berdoa gitu. Karena kita kan tetap harus berdoa ya gitu sebagai ya tinggal di Indonesia gitu mungkin sama-sama punya itu kepercayaan dan agama tertentu gitu. Kita harus terus berdoa juga gitu supaya kita selama ini dijaga oleh Tuhan, dilindungi juga dari serangan-serangan semacam ini. Dan terus ada juga gitu, sebetulnya ada cara lain seperti misalnya mengaplikasikan MMFA atau mungkin dikenal sebagai multi-factor authentication. Sebagai contoh gitu ya, kalau misalnya katakanlah kita mau masuk suatu aplikasi, kadang-kadang kan kita diminta untuk misalkan memasukkan password dan juga mungkin katakanlah diminta untuk face recognition ya gitu. Soalnya katakanlah kita harus memperlihatkan mata atau memperlihatkan wajah gitu supaya bisa masuk ke aplikasi. Nah, itu adalah contoh dari MFA. Jadi Anda perlu memasukkan atau mengaplikasikan MFA ini kepada sistem Anda kalau bisa ya sebisa mungkin supaya tidak atau setidaknya itu mengurangi kemungkinan terjadinya serangan cyber. Kemudian kalau misalkan Anda gitu menggunakan aplikasi yang mudah, murah dan gratis, gunakanlah aplikasi yang sifatnya itu official. Yang artinya gitu jangan sampai Anda menggunakan aplikasi-aplikasi bajakan untuk bisa menggunakan aplikasi bajakan itu untuk kepentingan bisnis Anda. Kemudian selalu cek informasi. Katakanlah misalkan ada sesuatu terjadi gitu ya, ada email masuk ke tempat Anda gitu, misalnya katakanlah ada email terkait dengan, oh ini bank saya perlu minta update data ke saya, itu verifikasi lagi ke banknya. Apakah benar bank Anda memerlukan itu untuk misalkan suatu usaha tertentu? Karena kalau ternyata tidak, sebaiknya jangan dibagikan informasinya. Terus Anda juga perlu senantiasa mengupdate aplikasi Anda gitu yang Anda gunakan dan juga melakukan backup secara reguler. Artinya kalau misalnya ada data-data tertentu yang sifatnya itu penting, coba diperhatikan baik-baik. Jangan sampai data itu kemudian ya Anda hanya punya satu data aja gitu untuk bisa digunakan demi kepentingan bisnis. Kemudian jangan lupa ada akses kontrol manajemen. Artinya hanya orang-orang tertentu yang boleh katakan mengupdate, mengakses, mengedit, dan mendelete data. Dan itu orang-orangnya itu perlu dicatat siapa saja yang misalkan katakan cuma akses. Sebagai contoh, misalkan katakanlah si A dia bertugas untuk masalah keuangan. Maka kita harus memperhatikan baik-baik apa saja yang dia bisa lakukan dan apa saja yang misalkan katakanlah tidak bisa dilakukan. Karena itu akan sangat penting untuk bisa melihat apakah dia atau mungkin malah pihak lain yang kemudian melakukan akses terhadap data tersebut. Lalu, sekali lagi, jangan pernah sekali-sekali men-share LTP atau password kepada siapapun. Karena ketika Anda melakukan proses ini, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk digunakan oleh pihak tidak berwenang sebagai langkah untuk mengakses informasi Anda. Ini ada quote gitu dari Newton Lee bahwa cybersecurity itu adalah tanggung jawab bersama. Artinya, katakanlah ada orang yang Anda hire sebagai ahli cybersecurity, bukan berarti dia adalah satu-satunya bertanggung jawab terhadap keamanan informasi Anda. Karena kita semua, saya, Anda, dan semua orang di perusahaan itu sebetulnya adalah orang yang bertanggung jawab. Bayangkan katakanlah ada satu orang gitu yang lalai dalam menjalankan informasi, maka sebetulnya semuanya yang kena. Bahkan orang yang bertanggung jawab di bidang cybersecurity juga, dia yang akan terdampak juga terhadap hal itu. Kenapa? Karena dia harus bekerja keras kan untuk memulihkan data tersebut. Selain itu juga, dan kita juga sudah memberikan sebuah perintah khusus ya gitu, bahwa kita semua harus siaga menghadapi kejahatan cyber, karena saat ini data sudah menjadi lebih berharga daripada minyak. Dan dari saya mungkin bisa kembali lagi pada Mbak Andi. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Azahra atas penjelasan yang sangat informatif mengenai serangan siber yang sering terjadi di UKM dan startup. Semoga materi tadi memberikan wawasan baru bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Rifki Reynaldo selaku founder Cybermed. Di sesi ini, beliau akan menjelaskan tentang bagaimana solusi Cybermed menjaga keamanan siber untuk startup dan UKM. Mari kita persilahkan kepada Bapak Rifki Reynaldo untuk memulai presentasinya. Silahkan Pak Rifki. Halo, tes suara saya terdengar ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Anggi ya atas pembukaannya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, izin saya melanjutkan webinar ini ya, masuk ke dalam materi yang kedua. Jadi sebelum saya mulai, saya akan coba share terlebih dahulu. Mudah-mudahan screen saya sudah terlihat. Ya, oke. eh Bapak Ibu sekalian, selaku dari manajemen di CyberMate, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan materi yang kami sajikan gitu ya. Tadi dari Mbak Zahra bagus sekali materinya sudah mengulas lumayan detail gitu ya mengenai contoh-contoh gitu ya serangan cyber yang mungkin itu berdampak pada startup dan UKM dan juga bagaimana cara mengantisipasinya seperti itu. Jadi di sini saya juga akan mungkin menekankan ulang gitu ya, mengapa startup dan UKM itu juga penting gitu ya menjaga keamanan siber. Karena impact yang paling terparahnya adalah kalau mungkin data gitu ya, kalau data dicuri atau mungkin data bocor gitu ya, mungkin masih nggak terlalu ngangkat gitu ya untuk menjadi sebuah dampak. Tapi ketika sudah berbicara rekening gitu ya dibobol atau mungkin ada kerugian finansial di situ ya, financial loss, terus ditambah juga mungkin ada yang sampai kena ransom, device-nya ke lock gitu ya, data nggak bisa pulih gitu ya. Walaupun mungkin bayar ransomnya, tetap saja datanya bocor juga gitu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dampak nyata sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara masalah keamanan siber ini mah nggak cocok buat kami. Kami kan cuma usaha kecil gitu ya. Justru malah usaha kecil itu tendensinya akan mengejar digitalisasi itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena nggak mungkin kan untuk investasi besar-besaran hanya untuk sekedar IT. Core bisnisnya bukan di situ gitu. Jadi akan berpikir kita butuh tech, kita butuh teknologi gitu kan. Kita butuh IT tapi kita akan cari jalan-jalan ninjanya nih. Kayak gitu ya, yang mudah cepat dan murah kayak gitu ya. Apa tuh solusinya? Nah, biasanya yang mudah, cepat, murah inilah yang sebenarnya membawa risiko lebih besar nih, bapak-bapak dan ibu sekalian kayak gitu ya. Karena itu udah pasti publicly accessible ya. Dan bukan berarti juga 100% keamanan siber itu menjadi tanggung jawabnya penyedia teknologi. Enggak juga Bapak Ibu. Ada satu aspek yang sebenarnya itu masih menjadi apa namanya tanggung jawab Bapak Ibu sekalian sebagai ya sebagai eksekutor gitu ya dalam bisnis startup atau UKM seperti itu. Nah, jadi materi yang ingin saya sajikan gitu ya pada kesempatan kali ini, saya akan coba ulas sedikit saja mengenai tantangan keamanan siber dari perspektif kami ya di Cybermed yang berkaitan dengan startup dan UKM. Lalu pendekatan apa yang sebenarnya Bapak Ibu bisa ambil gitu ya. Pendekatan yang kami ambil di sini adalah yang berkaitan dengan human risk management. Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa kecenderungan kita sebagai usaha kecil gitu ya, startup dan UKM menengah itu kecenderungannya adalah kita cari cara yang cepat, mudah, dan murah kalau berbicara masalah teknologi kayak gitu ya. Tapi pastinya di balik itu semua itu meningkatkan exposure, ya exposure bisnis Bapak Ibu sekalian ke era digital. Makin tinggi exposure-nya, makin tinggi juga risikonya. Jadi ada satu celah yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa optimalkan dan bisa jaga dengan baik, yaitu adalah celah manusia, kayak gitu ya. Nah, ini bisa jadi penyebab nanti kita lihat gitu ya lebih detail. Lalu solusinya apa gitu ya kalau dari sisi CyberMed sendiri ya bisa membantu startup dan UKM tetap bisa menjaga keamanan siber gitu ya. Bahwa sekali lagi konteksnya keamanan siber ini bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan keuangan terutama gitu ya yang memang ada regulasinya terkait itu gitu ya, tapi siapapun karena impactnya kalau udah berurusan dengan financial loss itu udah berat sih Bapak Ibu seperti itu ya. Dan financial loss ini nggak hanya melihat dia perusahaan kecil atau besar gitu ya. Lalu terakhir nanti saya akan jelaskan sedikit manfaat dari solusi CyberMed seperti apa. Lalu key takeaways yang Bapak Ibu bisa ambil dari materi yang akan saya bawakan ini seperti itu. Nah, jadi pertama izinkan kami memperkenalkan gitu ya. Jadi kami adalah rintisan juga perusahaan rintisan juga Bapak Ibu sekalian yang kami hadir sebenarnya di sekitar tengah tahun lalu gitu ya melihat bahwa kita sudah punya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau Personal Data Protection Act gitu ya yang mulai efektif sebenarnya per 17
Oktober kemarin. Jadi di situ memang diregulasikan bagaimana Bapak Ibu harus menjaga privasi gitu ya. Nah, privasi ini erat juga kaitannya dengan keamanan siber pastinya kayak gitu ya. Karena akan sulit buat kita menjaga privasi customer atau nasabah kalaupun kita tidak menerapkan measures gitu ya atau prosedur-prosedur keamanan yang baik gitu ya. Nah, jadi kami berfokus pada bagaimana mengoptimalkan manusia gitu ya agar tidak menjadi titik terlemah atau celah gitu ya keamanan siber, sehingga di situ kami mencoba untuk membantu perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan awareness gitu ya, meningkatkan awareness karyawannya sehingga mereka ini tidak menjadi lagi-lagi celah gitu ya. Nah, bicara mengenai startup dan UKM ya, pembukaan dari saya itu tadi sebenarnya sudah dimention bahwa kalau kita bicara konteks cyber security atau keamanan siber ini bukan sesuatu hal yang wah ini canggih sekali lah, bukan untuk kita lah kayak gitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Keamanan siber itu berlaku tidak hanya dalam konteks kehidupan profesional, tapi juga dalam kehidupan pribadi kita gitu ya. Bagaimana kita tetap aman ya di era digitalisasi yang terus meningkat kayak gitu ya. Semuanya sudah serba instan, semuanya sudah serba digital, bisa diakses secara online, publik dan segala macam. Iya, makin ke arah instan, makin ke arah publicly accessible gitu ya. Ini berarti risikonya juga makin tinggi dan itu juga akan berlaku untuk startup dan UKM pastinya seperti itu ya. Bahkan pada faktanya Bapak Ibu sekalian, 46% ya serangan siber itu malah justru menargetkan bisnis kecil. Kenapa? Karena paling empuk, sasaran paling empuk lah bahasanya seperti itu. Karena ya para penyerang seperti mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Zara sebelumnya, melihat bahwa oh pasti keamanan dari bisnis UKM sama bisnis yang sudah besar ya berbeda gitu ya. Jadi ada kecenderungan mungkin akan lebih lemah kalau di perusahaan-perusahaan kecil seperti itu. Jadi ya coba aja deh kita serang dengan berbagai macam teknik gitu ya. Baik itu mungkin phishing gitu ya, malware, ransomware dan segala macam ya. Nah, cuman sayangnya memang tidak semua startup dan UKM itu aware gitu ya atau ready untuk menghadapi ancaman tersebut gitu ya. Bagi yang melihat bahwa ini adalah hal yang krusial, mungkin mereka akan menerapkan taktik-taktik gitu ya untuk mencegah hal hal tersebut terjadi. Tapi ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan yaitu mengenai manusia nih, gitu ya. Manusia di tempat Bapak Ibu sekalian seperti apa? Ya mungkin bahasa gampangnya tadi seperti itu. Jadi ngapain kita kan kalau masalah teknologi kan semuanya udah pakai software cloud nih, gitu ya. Mulai dari keuangan, akunting sampai ke HR udah cloud semua. Kalau ada apa-apa ya tanggung jawab penyedia lah. Kalau kalau misalkan yang terjadi adalah akses yang tidak sah, gara-gara Bapak Ibu atau mungkin karyawannya tidak bisa menjaga kredensial dengan baik, itu bukan salah penyedia dari teknologinya ya, Bapak Ibu sekalian. Karena penyedia teknologi dalam hal ini kan hanya menyediakan. Ya, ternyata ada yang mengakses, tapi ternyata akses itu tidak sah, kan tidak kelihatan sebenarnya at the first time gitu ya. Sampai dilakukan investigasi mungkin baru kelihatan kayak gitu. Tapi kan di awal kan nggak tahu gitu ya. Jadi makanya kita pastikan bagaimana manusia kita ini gitu ya, setidaknya jangan menjadi celah, ya jangan menjadi titik kelemahan. Nah, tantangannya adalah begini, kita tahu sebagai bisnis kecil atau startup UKM kecil dan menengah gitu ya, kita pasti punya sumber daya yang terbatas lah dibanding dengan perusahaan-perusahaan besar. Mungkin kita tidak ada budget untuk mengalokasikan lebih, memiliki tim IT internal yang besar gitu ya, lalu juga apalagi sampai ke keamanan siber gitu kan. Mostly kita tahu bahwa beberapa perusahaan juga kalau memang butuh solusi teknologi gitu ya atau software gitu ya, kita cari yang SaaS aja deh gitu ya atau yang cloud aja, karena biasanya cloud itu kan hanya memberikan hak akses jadi jatuhnya lebih murah gitu ya, dan langsung bisa mendapatkan objektif bisnis yang ingin Bapak Ibu capai seperti itu. Tapi sekali lagi ya itu ada risikonya pastinya untuk sesuatu yang bisa diakses secara publik kayak gitu ya. Malah justru sebenarnya software cloud atau SaaS ini tuh punya risiko yang lebih tinggi. Tapi tentu risiko ada cara untuk memitigasinya, pastinya gitu ya. Salah satunya kalau dari sisi teknologi sendiri adalah mulai dari sisi akses, Bapak Ibu batasi aksesnya, Bapak Ibu terapkan multi-factor authentication, yang mana ini sebenarnya sudah standar gitu ya. Hampir semua penyedia SaaS termasuk Cybermed juga kita menerapkan itu. Nah, sama faktor yang kedua adalah manusianya gitu ya. Jadi jangan sampai dari penyedia teknologi sudah menerapkan semua preventive measures, tapi manusianya tidak kita jaga. Lalu yang ketiga adalah karena
ya sebagai startup atau UKM kita lebih mengedepankan core bisnis kita gitu. Kita jualan A, jualan B, kita bukan perusahaan teknologi gitu kan. Jadi ngapain? Toh teknologi juga kan kita udah pakai software-software cloud yang ada. Itu kan aman pasti, bener Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi keamanan siber itu bukan cuman yang disediakan oleh penyedia teknologi. Ada faktor dari sisi Bapak Ibu sekalian juga gitu ya, yaitu mengenai karyawan tadi gitu. Apakah dia sudah cukup aware? Apakah Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengukur tingkat kesadaran mereka mengenai keamanan siber? Kalau belum, maka risikonya tinggi, jujur Bapak Ibu sekalian. Dan inilah biasanya yang menjadi kendala, karena hal kayak gini itu tidak diprioritaskan, kayak gitu ya. Karena sekali lagi sudah menganggap bahwa kan teknologi bukan urusan kami, kayak gitu ya. Tapi karyawan Bapak Ibu sekalian pastinya itu adalah urusan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi dua hal tersebut itu harus diperhatikan dengan baik, kayak gitu ya. Nah, lalu dampaknya apa? Kalau dampak sesuai dengan topik yang webinar yang kita bawakan ini tadi mungkin sudah jelas gitu ya. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, digitalisasi yang meningkat, risiko juga meningkat. Contohnya seperti ancaman yang mungkin semakin kompleks Bapak Ibu sekalian. Saya terakhir melihat ada berita seseorang menerapkan deepfake. Deepfake AI yang apa namanya istilahnya mengimpersonate presiden kita gitu ya. Lalu dia apa namanya berbicara mengenai bansos dan segala macam. Ini sudah teknik yang lumayan canggih sih sebenarnya Bapak Ibu sekalian gitu ya, melakukan deepfake gitu kan. Kalau yang standar-standar mungkin yang sering kita dengar itu seperti email phishing gitu ya, ransom, malware gitu ya. Itu umum gitu kan. Dan memang ini akan menjadi sasaran empuk bagi para penyerang gitu ya, karena bisnis kecil mereka asumsikan itu tidak memiliki proteksi yang memadai. Ya, lalu kedua adalah manusia sebagai faktor utama. 90% Bapak Ibu sekalian, tidak hanya di UKM atau di startup, di perusahaan besar atau dimanapun 90% insiden keamanan siber itu pasti ada human errornya di situ gitu ya. Jadi makanya ini rasio yang lumayan besar gitu kan. Berarti artinya kan sisanya itu adalah sifatnya sistem ya kayak gitu ya. Jadi setidaknya untuk kita bisa mengeliminasi atau memitigasi risiko ini, kita perlu pikirkan bagaimana caranya kita menurunkan risiko yang berkaitan dengan human error. Kita pastikan humannya jangan error dulu gitu ya. Kalau masih tetap terjadi berarti ada yang salah dengan sistemnya kan seperti itu. Tapi porsi terbesarnya adalah terjadi ya oleh manusia kayak gitu ya. Lalu juga kerugian finansial, kehilangan data pelanggan mungkin tadi sudah dibahas dengan detail oleh Mbak Zahra di sesi sebelumnya. Lalu juga mengenai regulasi yang tadi saya sempat bahas bahwa kita sudah punya PDP law gitu ya, sorry PDP Act gitu ya, Personal Data Protection Act atau Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang mana ya Bapak Ibu sekalian sebenarnya wajib gitu ya untuk mematuhi hal tersebut gitu kan, bagaimana mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan gitu ya, data-data pribadi itu bisa dilakukan secara proper sesuai dengan undang-undang tersebut kayak gitu ya, dan itu pasti ada kaitannya dengan keamanan siber pastinya, pasti tidak hanya sekadar privasi kayak gitu ya. Jadi ya ini baru efektif undang-undangnya gitu ya. Sebenarnya sudah disahkan dari 2022, baru efektif 17 Oktober 2024 kemarin ya, dan kedepannya akan ada nanti lembaga PDP-nya sendiri nih. Nah, kalau udah ada lembaga PDP-nya, jadi concernnya malah justru lebih tinggi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, harus lebih serius terkait bagaimana menjaga data pribadi ini seperti itu, ya. Dah, pendekatan apa yang bisa kami berikan gitu ya di Cybermen? Ya, kami tahu tadi bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai startup dan UKM tidak tertarik untuk berinvestasi besar-besaran dan kadang juga keamanan siber itu diabaikan kecuali ada tuntutan dari regulasi tertentu gitu ya atau syarat tertentu. Jadi kalau misalkan kita tidak ada dorongan tersebut tapi kita tetap ingin juga gitu ya memastikan bahwa kita secure benar-benar gitu sampai ke human elemen itu juga bisa kita pastikan dengan aman. Maka pendekatan yang bisa Bapak Ibu ambil adalah pertimbangkan pengukuran risiko dari human tersebut kayak gitu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan human risk management? Jadi human risk management itu adalah sebuah proses Bapak Ibu sekalian dari mulai kita mengidentifikasi risiko, ya kita mengukur, kita memitigasi hingga pemantauan berkelanjutan dan terus-menerus dilakukan seperti itu. Nah, di CyberMed kami memiliki metode sendiri nih untuk mengukur risiko. Mulai dari kita menilai tingkat kesadaran karyawan Bapak Ibu sekalian gitu ya melalui survei atau gap analysis questionnaire. Lalu kami lakukan juga simulasi ancaman untuk mengetes ketahanan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada email phishing yang masuk gitu ya, apa respon yang dilakukan oleh karyawan seperti itu.
ya. Jadi setelah kita lakukan simulasi, kita analisis juga perilakunya dia gitu kan ya dalam menjaga kredensialnya dan juga partisipasinya gitu ya atas simulasi yang kita lakukan dan juga penilaian tingkat kesadaran yang kita lakukan atau training-training gitu ya yang berkaitan dengan cybersecurity dengan tujuan untuk meningkatkan kesadarannya gitu ya. Dan juga kita juga bisa mengukur apakah ada kredensial yang dibocorkan atau bocor seperti itu ya. Nah, lalu terakhir baru kita bisa melakukan pengukuran risiko gitu ya. Mana yang berisiko, mana yang tidak. Lebih detailnya tuh mana yang sangat tinggi risikonya, mana yang tinggi, mana yang medium dan segala macam. Setelah kita tahu mana kelompok yang high, very high, medium, low. Nah, treatmentnya bisa beda-beda nih kayak gitu ya. Untuk yang high mungkin akan lebih ditingkatkan training awareness-nya ya. Simulasi ancamannya juga lebih diperseringkan gitu ya. Lalu untuk yang very low mungkin kita akan jaga gitu ya awareness-nya dengan baik, tetap juga melakukan simulasi ancaman seperti itu. Jadi inilah metode pengukuran risiko yang kami lakukan berkaitan dengan bagaimana mengukur risiko siber manusia gitu ya di perusahaan atau di organisasi. Nah, solusi yang kami miliki itu sebenarnya lumayan komprehensif Bapak Ibu sekalian dan memang kami ini menyediakan solusi ini memang target utamanya adalah untuk usaha-usaha kecil dan menengah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya untuk UKM ya agar bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan siber gitu ya. Jadi kami punya beberapa fitur mulai dari Bapak Ibu bisa enroll karyawannya untuk melakukan awareness training gitu ya secara continuous lalu juga bisa lakukan simulasi ancaman, bisa melakukan pengukuran risiko jadi tahu siapa yang high risk, siapa yang low risk. Lalu juga kita punya fitur untuk melihat apakah ada kredensial atau akun-akun yang bocor passwordnya seperti itu ya di publik. Lalu juga Bapak Ibu bisa melakukan pengelolaan kebijakan seperti itu. Karena kebijakan ini kan adalah pedoman sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kadang yang organisasi itu sering miss adalah memiliki kebijakan yang mudah dipahami oleh karyawan sehingga ketika dia menemukan satu situasi, referensi dia adalah baca pedoman sebenarnya sesuai dengan kebijakan yang ada. Ya, bukan membuat keputusan sendiri. Nah, ini juga penting. Jadi, kami punya one stop solution gitu ya. Yang kami namakan sebagai HRM atau Human Risk Management sehingga ketika ini semuanya digunakan kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa risiko siber berkaitan dengan karyawan Bapak Ibu sekalian itu bisa kita tekan, bisa kita mitigasi dengan baik, dan akhirnya kalau proses ini kita lakukan secara continuous, maka akan terjadilah perubahan behavior sebenarnya, perubahan culture yang lama-lama akan terlihat gitu ya, dan itu pastinya akan menurunkan risiko secara signifikan kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh gitu ya kalau apa namanya di CyberMate sendiri gitu kan, Bapak Ibu sekalian tadi saya pernah sudah jelaskan bahwa kita bisa mengundang karyawan kita untuk diberikan training-training awareness. Training ini tuh bukan training yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, tidak seperti itu Bu ya, Pak. Jadi ini self learning, e-learning base gitu ya, dengan modul yang udah lumayan lengkap sebenarnya ada di platform kami. Jadi tinggal dipilih, tinggal di-enroll, disesuaikan dengan kelemahannya sebenarnya. Nah, jadi apa namanya sebagai contoh gitu ya bagaimana kita bisa mengupdate terus gitu ya pengetahuan dan kesadarannya seperti itu. Nah, jadi ya inilah contoh ketika menjalankan training gitu ya di platform kami. Jadi nanti bisa apa saja yang dipelajari gitu ya. Nah, nanti di sini ada sedikit materi mengenai apa namanya topik tersebut gitu ya. Jadi nanti bisa tonton dan ada yang berbentuk animasi juga sehingga menarik gitu ya buat para apa namanya karyawan gitu ya dan ini tidak lama Bapak Ibu sekalian hanya sekitar 2 atau 4 menit lalu nanti ditutup dengan ada quiz juga seperti itu ya jadi ini bisa dilakukan lalu nextnya itu kita juga menyediakan solusi atau fitur untuk Bapak Ibu bisa mengetes ketahanan karyawan Bapak Ibu terhadap email phishing seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya kita tidak melakukan simulasi ini ya jujur kita tidak tahu ya kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Siapa yang dia itu cukup bisa mengenali mana email phishing mana bukan. Ya sebagai contoh ini pun juga sudah hampir mirip sekali gitu ya dengan aslinya.
Jadi apakah bisa diketahui atau tidak? Nah, itu kita tidak tahu gitu ya. Jadi memang harus kita lakukan simulasi ya secara berkala seperti itu. Oke. Nah, jadi manfaat yang bisa kami berikan apa? Yang pertama adalah efektivitas dan juga biaya yang hemat. Kami paham gitu ya bahwa ini akan menjadi another investment gitu kan buat Bapak Ibu sekalian. Tapi kami coba untuk bikin ini lebih efisien sehingga bisnis kecil pun juga bisa menggunakannya. Ya, solusi kami starting dari 50.000 per bulan per karyawan, ya yang mana ini tidak ada minimal jumlah karyawan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan hanya sekitar 10 orang atau 15 orang itu boleh kayak gitu ya, itu tidak ada masalah. Lalu ini juga berbasis cloud, jadi tidak butuh setup atau apapun, jadi sekali register udah bisa langsung dipakai ya. Lalu tentunya kalau misalkan nanti pun gitu ya UU PDP ini makin menjadi serius gitu ya, makin menjadi concern untuk seluruh apa namanya penggiat usaha di Indonesia, maka Bapak Ibu sekalian sudah ada solusinya terkait itu kayak gitu ya. Lalu juga tentunya tadi masalah budaya. Ya, output dari penggunaan solusi seperti ini adalah kan sebenarnya perubahan gitu ya culture ya Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Jadi dari kami startup dan UKM itu memang memiliki tantangan unik. Tapi langkah yang tepat itu yang akan membantu implementasi keamanan siber bisa dilakukan secara efisien pastinya gitu ya. Dan ya sekali lagi tidak harus ke solusi cyber security yang mungkin namanya juga asing buat Bapak Ibu sekalian dan mungkin harganya mahal sekali cocoknya untuk perusahaan besar betul. Tapi ada satu solusi yang berkaitan dengan keamanan siber dan ini juga efeknya sangat kritikal gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian yang landscape teknologinya itu simple simple sekali gitu ya, lebih mengedepankan software-software berbasis SaaS, maka penting buat Bapak Ibu sekalian pastikan gitu ya human itu diedukasi dengan baik ya, bisa diukur tingkat kesadarannya, lalu juga bisa diuji ketahanannya terkait ancaman serangan siber. Seperti itu. Ya, kalau dari Cybermed sendiri sebenarnya kami memiliki akses uji coba gratis gitu ya, atau periode uji coba gratis buat Bapak Ibu sekalian yang tertarik ingin mencoba selama 14 hari full fitur ya, tidak ada limitasi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa gunakan ini untuk mengerti gitu ya postur kesadaran gitu ya, tingkat kesadaran karyawan-karyawan Bapak Ibu sekalian itu seperti apa mengenai keamanan siber. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terlalu lama, jadi saya kembalikan kepada MC. Ya, Mbak Agi, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rifki Renaldo atas presentasi yang sangat menarik dan bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu mendapat banyak wawasan baru tentang pentingnya solusi Cybermed dapat melindungi startup dan UKM dari ancaman seperti pembobolan rekening dan pencurian data. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Silahkan ketik pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A. Saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dan mendiskusikannya bersama para pembicara kita. Silahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Baik, sepertinya audiens kita pada pagi hari ini sudah cukup jelas ya pemaparannya dari Pak Rifki dan Ibu Azahra. Mungkin saya izin tutup ya untuk sesi Q&A-nya.
Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya akhiri webinar ini, berikut rangkuman singkat dari materi hari ini. Pembicara pertama, Ibu Azahra R. Kamila, yang menjelaskan pentingnya menjaga keamanan informasi dalam menghadapi ancaman siber, termasuk langkah strategis yang dapat diambil startup dan UKM untuk melindungi data penting perusahaan. Pembicara kedua dari Bapak Rifki Reynaldo memaparkan bagaimana teknologi Human Risk Management dapat membantu startup dan UKM mencegah serangan siber serta membangun budaya keamanan yang lebih kuat. Kami berharap webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup acara, kami ingin mengingatkan untuk mengisi survei singkat yang akan muncul setelah webinar selesai. Masukan Bapak Ibu sangat penting untuk meningkatkan kualitas acara kami di masa mendatang. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara kita, Ibu Azahra dan Bapak Rifki, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti Cybermed Webinar Series dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Mbak Anggi, halo, suara saya terdengar? Halo? Ya, Ya, terdengar? satu pertanyaan mungkin sebelum kita tutup, nggak apa-apa, mungkin kita bantu jawab ya. Oh, Jadi bisa oke, dijawab oke. Mbak Zahra sama saya mungkin ya perspektifnya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian. Ya ada satu pertanyaan mungkin bisa dibaca itu. Ya. Sebentar ya. Saya melihat dari Bapak Adi, saya melihat banyak sekali aparatur pemerintahan mengupload data penduduk ke internet, dan itu ditemukan banyak sekali, bahkan ribuan. Bagaimana mencegahnya? Baik, saya persilahkan kepada Ibu Azahra atau Pak Rifki. Terima kasih. Ini mau Mas Rifki duluan atau gimana nih? Mbak Zahra dulu. Ya. Oke. Mungkin bantu jawab ya gitu dari perspektif saya. Ini maksudnya di-upload ke internet itu kayak semacam ke script kah gitu atau misalkan katakanlah ke aplikasi gitu. Karena kalau misalkan katakanlah aparatur pemerintahannya itu mengupload ke aplikasi yang benar-benar resmi gitu untuk kepentingan katakanlah ini ya lembaga gitu, sebetulnya itu nggak masalah. Karena ya itu sebetulnya memang sesuatu yang menjadi pekerjaannya gitu. Hanya saja gitu di garis bawahi. Bahkan ketika dia ngupload ke internet juga gitu, dia ngupload katakanlah ke aplikasi resmi, katakanlah ke Dukcapil atau katakanlah ke ini ya gitu ke pajak gitu ya, website pajak, itu tetap harus ada pengawalan perlindungannya. Gitu. Artinya dari sistem perlembagaannya sendiri itu mereka juga harus punya kampanye terkait dengan penggunaan cyber security di lembaga masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah mereka mengupload data penduduknya itu katakanlah misalkan dinilai kurang aman, ya bisa ada pencegahan gitu dari lembaga itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya itu emang harus kerjasama di aparat pemerintahannya juga gitu untuk menjaga keamanan informasi. Tapi kalau misal katakanlah dia menguploadnya itu ke script atau misalnya katakanlah dia sembarangan ngirim lewat email gitu ya, lewat email yang tidak resmi, misal katakanlah dia ngirim lewat Gmail, dia ngirim lewat Yahoo Mail, Hotmail dan lain sebagainya gitu pada sesama misalkan katakanlah apa pemerintah lain gitu atau misalkan dia ternyata upload di Facebook gitu di sosial media itu sebetulnya itu udah benar-benar melanggar peraturan ya gitu. Karena bisa dibilang kalau di peraturan ya, atau setidaknya di regulasi negara itu kan em, mengupload data ya bukan mengupload data sih betulnya itu bisa dibilang termasuk pelanggaran UU ITE juga gitu karena kan kita membagikan informasi pada pihak yang lain tapi kitanya juga tidak memberikan konsen atau alias memberikan izin gitu dan UU ITE juga sebetulnya itu udah melanggar UU PDP sih gitu jadi kita itu bisa melaporkan gitu kepada pihak seperti mereka juga. Oh untuk tuh online menggunakan cover PDF. Oh sebetulnya kalau untuk masalah tool sendiri ya gitu. Ini juga sebetulnya sempat jadi permasalahannya gitu. Karena kita kan cuma sering misalkan katakanlah harus convert PDF, kita harus combine PDF gitu dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga ya biasanya kan katakanlah kita pengen murah, kita pengen cepat, kita pengen ya segala macam atau katakanlah di sananya mungkin misalnya tidak ada anggaran, akhirnya mereka menggunakan yang memang sistem internet. Baik lagi harusnya gitu harusnya gitu. Kalau secara peraturan di pemerintahannya sendiri, mereka itu dengan tegas menerapkan bahwa jangan sampai mereka itu menggunakan tools yang di luar aplikasi resminya. Katakanlah mereka biasa pakai Adobe Converter, sorry, menggunakan Adobe gitu ya, Adobe PDF gitu, atau katakanlah pakai Foxit dan lain sebagainya. Maka mereka mewajibkan si karyawan itu untuk misalkan menggunakan ya
aplikasi tersebut gitu. Kalau bisa katakanlah ditemukan gitu, katakanlah pada saat shipping ternyata diketahui ada karyawan yang melakukan hal yang tidak seharusnya terjadi, sebetulnya itu bisa ditindaklanjuti. Mungkin sebagai contoh gitu ya, di saya kan kerja di Telkom. Di Telkom itu sebetulnya ada sistem yang namanya disebutkan sebagai patroli ya. Jadi katakanlah ada gitu dari katakanlah karyawan Telkom yang kemudian menggunakan aplikasi yang tidak resmi atau katakanlah dia mengupload sesuatu di internet gitu, katakanlah terus dan lain sebagainya, itu bisa ditindaklanjuti. Karena dari atasnya juga, dari top manajemen juga memang sudah mendukung untuk tidak terjadi hal-hal semacam itu. Kami sudah melakukan peraturan, kami sudah menerapkan katakanlah sanksi gitu ya kalau misalnya seandainya hal itu bisa terjadi sehingga itu bisa mencegah hal-hal yang itu terjadi. Maka balik lagi sebetulnya bisa dibilang untuk masalah cybersecurity sendiri kan tanggung jawab bersama ya. Memang gitu kami sebagai orang-orang yang katakanlah lebih mengerti IT, yang lebih mengerti cybersecurity itu punya tanggung jawab untuk menjaga aman informasi. Tapi balik lagi kalau seandainya karyawannya juga tidak punya kesadaran, maka sebetulnya itu bisa dibilang agak sulit gitu untuk melakukan security security yang cukup baik gitu. Mungkin dari Mas Vicky mau menambahkan. Ya, Mbak Zahra, terima kasih ya atas apa namanya jawabannya. Tadi saya izin mungkin menambahkan sedikit saja gitu ya. Jadi kalau aparatur pemerintahan ini mengupload data penduduk ke internet itu ditemukan banyak sekali. Nah, ditemukan banyak sekalinya ini seperti apa Bapak Ibu sekalian? Karena bisa jadi seperti ini. Memang ini contoh ya gitu ya. Ini kebocoran sudah lama gitu ya. Tapi dibikin lagi filenya gitu kan dan digaung-gaungkan gitu beritanya diviralkan bahwa wah, terjadi kebocoran baru kayak gitu ya dari aparatur ini seperti itu. Nah, ya namanya kebocoran data itu kan selalu dia topiknya adalah diduga gitu ya, allege gitu dalam bahasa Inggrisnya, allege atau diduga. Jadi belum tentu benar. Jadi apa langkah yang harus kita lakukan adalah ya kita pastikan dulu kebenaran data tersebut gitu kan. Apakah itu memang source baru atau memang data lama yang diviral-viralkan gitu seakan-akan baru. Nah, cara untuk mencegahnya ya memang kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu insiden ini, data ini bisa sampai bocor ini memang karena ada insider threat, gara-gara ada orang dalam yang maksudnya itu memang berniat jahat gitu ya, atau memang ini pure karena ada akses yang tidak sah atau serangan, attack yang terjadi kita nggak tahu, kayak gitu ya. Nah tapi kalau misalkan ini terjadi gitu ya, karena ada kesalahan manusia ya di organisasi tersebut ya, yang mana tadi kita lihat statistiknya itu mencapai 90% atau bahkan lebih kayak gitu ya. Maka cara mencegahnya adalah yaitu tadi ya, bagaimana kok bisa kredensial dia itu dicuri, misalkan seperti itu. Karena once kredensial dicuri, maka kan akses itu bisa didapat dengan mudah pastinya gitu ya, dan dia bisa mengakses semuanya dan ya mungkin data juga bisa bocor. Atau mungkin tadi gitu ya, pembangunan atau pembuatan portal online yang tidak sesuai dengan standar security yang disarankan. Jadi sehingga mudah sekali untuk let's say di SQL injection gitu ya, modelnya gitu kan, sehingga dia bisa masuk dan juga bisa mencuri data sehingga data itu bocor gitu ya. Nah jadi kembali lagi gitu kan, bahwa kita tahu bahwa faktor manusia ini ternyata memainkan peran yang cukup besar dan cukup penting dalam insiden siber gitu ya. Maka harusnya kita mengalokasikan juga gitu kan setidaknya resource untuk memastikan bahwa manusia-manusia kita gitu ya atau karyawan-karyawan kita itu tidak menjadi celah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Pastinya kalau manusia sadar bagaimana cara mencegah, harusnya kejadian-kejadian seperti ya tadi gitu ya, kebocoran karena ada kredensial yang dicuri atau dia terkena ransom atau malware gara-gara mengunjungi situs-situs yang malicious gitu ya. Nah, itu juga bisa dicegah karena sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Apalagi ditambah dengan kita melakukan simulasi ancaman phishing gitu ya, secara berkala harusnya membuat mereka menjadi lebih bisa mengetahui mana yang phishing, mana yang bukan gitu ya. Kalau masalah pakai tools online mengkonvert PDF itu open public, apakah pemerintah tidak punya tools sendiri? Sekali lagi, Bapak Pak Adi gitu ya. Kita perlu tahu dulu kalau memang data itu bocor itu datanya dari mana sumbernya dan itu data kapan kayak gitu ya. Bisa jadi memang ada oknum-oknum gitu ya yang mereka itu ya itu tadi hanya pengen viral seperti itu ya. Sebenarnya itu data yang sudah dari lama bocor misalkan seperti itu. Jadi dipiralkan seakan-akan data baru gitu ya. Memang berhati-hatilah dengan software-software atau tools-tools yang dia itu free ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu sendiri tidak ada makan siang yang gratis gitu ya. Jadi ya satu saran singkat dari saya adalah harus hati-hati dengan sesuatu yang berbentuk free kayak gitu ya.
terutama biasanya terjadi dalam konteks VPN ya kayak gitu. Nah, VPN free itu kan banyak Bapak Ibu sekalian, tapi VPN itu kan adalah sebenarnya pipa gitu ya yang menghubungkan jalur gitu ya komunikasi Bapak Ibu sekalian dengan server tertentu yang dialihkan ke pipanya mereka. Nah, hati-hati pipanya dibocor apa enggak. Nah, jadi makanya berhati-hatilah dengan tools-tools yang bersifat free seperti itu. Ya, ada satu pertanyaan lagi kayaknya ya, Bang Anggi. Betul. Next question dari Pak Miftah. Pertanyaannya, beberapa kasus kebocoran data yang terjadi pada lembaga pemerintah seperti PDN tidak ada tindak lanjut dan yang bertanggung jawab. Apakah akan seperti ini terus ke depannya? Data masyarakat bocor tapi tidak ada yang responsibel. Saya persilahkan kepada Pak Rifki atau Mbak Zahra. Terima kasih. Mungkin Mbak Zara bisa menjawab ya tadi karena ada menyinggung terkait ya ini. Jadi sebetulnya terkait dengan kasus kebocoran data sendiri itu harusnya gitu. Dan sebetulnya yang dari pernah saya tahu ya gitu, dari pengetahuan saya itu saat ini sedang ada program untuk membuat lembaga pemerintahan yang bersifat independen untuk menanggulangi hal semacam ini. Artinya kalau misalkan katakanlah masyarakat merasa katakanlah datanya bocor gitu atau katakanlah ingin menghapus data pribadinya gitu atau misalkan ya melakukan hal tertentu terhadap data pribadinya itu dia akan bisa mengadu pada lembaga ini. Dan lembaga ini juga sebetulnya nanti yang akan menjadi katakanlah penindak lanjut atau katakanlah jadi broker berikutnya ya gitu untuk misalkan tolong dong gitu Pak yang ini gitu pada pemerintahan, pada perusahaan swasta gitu, pada PUMN dan sebagainya. Yang artinya sebetulnya gitu lembaga ini secara idealnya itu harus bisa menjembatani dan juga sekaligus memberikan sanksi gitu ya terhadap hal-hal seperti itu. Tapi sejauh yang pernah saya dengar juga gitu, setidaknya sampai sampai sekarang gitu, saat ini masih dalam proses digodok gitu. Jadi kan undang-undangnya sendiri sebetulnya kan baru dikatakan benar-benar resmi digunakan di tahun 2024 ya, walaupun sejak tahun 2022 sudah ada gitu PUU PDP dan dikenakan masa semacam dua ya katakanlah masa transisi 2 tahun ya gitu dari tahun 2022 sampai 2024 untuk bisa mematuhi hal ini. Dan ini kan nggak berarti katakanlah perusahaan enterprise aja gitu yang harus patuh gitu termasuk UMKM dan startup juga kalau misalnya katakanlah data pribadi tersebut digunakan untuk diperjualbelikan atau untuk hal yang bersifat komersial maka kita semua harus patuh. Nah, balik lagi kalau misal seandainya lembaga ini masih belum ada ya mungkin Punten belum bisa ada respon yang cukup ini ya gitu. Sejauh yang pernah saya dengar itu paling baru Kominfo itu juga sebetulnya tindak lanjut resminya belum ada gitu. Mungkin kalau dari Mas Rifkin pernah tahu sesuatu gitu, atau bagaimana cara ininya gitu ya respon Mirip yang sih. baiknya gitu. Saya jawabannya mirip sih sebenarnya adalah kita tunggu nanti ya Pak gitu karena kita kan belum punya lembaga PDP jadi kita sebenarnya juga bingung mau mengadu kasus kebocoran data pribadi itu ke siapa sebenarnya kayak gitu ya. Dan tadi gitu kan sebelum kita mengadu gitu kan atau menuduh gitu kan kita juga harus bisa mengecek secara detail itu data source-nya dari mana kayak gitu ya. Mungkin saya kasih contoh aja kayak salah satu bank BUMN kemarin yang rame ya katanya ransomware bash itu ya, itu pas dicek ternyata datanya data 2018 Bapak Ibu sekalian. Karena memang ada threat actor yang dia pengen viral sebenarnya kayak gitu ya. Jadi itu nggak real gitu. Nah, kita tunggu saja paling nanti soon sih kemarin kami dengar sih targetnya sebenarnya 2026 atau tahun ini gitu ya. Atau paling lambat 2027 itu harusnya lembaga PDP-nya sudah terbentuk ya. Jadi kita punya tempat untuk mengadu ya apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi seperti itu. Ya, Mbak Anggi mungkin dari kami sudah cukup. Ada lagi kah pertanyaannya? Baik, terima kasih Bu Azhara, Pak Rifki. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Mas, bisa kita jawab mungkin ya untuk Oke. dari Bapak Rusina. Bagaimana cara kerja simulasi phishing dan bagaimana cara mengukur efektivitas program kesadaran keamanan siber? Saya persilahkan. Ibu ya, Bu Rusina ya, Bu Rusina Wida. Mohon maaf. Saya persilahkan kepada Pak Rifki dan Bu Azhara. Bagaimana cara kerja simulasi phishing dan bagaimana cara mengukur efektivitas program kesadaran keamanan siber? Iya, jadi kalau terkait simulasi phishing mungkin tadi saya sudah sempat perlihatkan gitu ya kalau di platform CyberMed sendiri sebenarnya simple caranya untuk melakukan simulasi tersebut Bapak Ibu sekalian. Tentukan targetnya siapa gitu kan, lalu tentukan kontennya apa.
Jadi konten itu sudah kita sediakan ya, baik itu landing page maupun email. Jadi tinggal dipilih, habis itu nanti tinggal tentukan targetnya siapa gitu ya. Kita di Cybermed bisa melakukan simulasi by group gitu ya. Jadi grup A mungkin kita kasih skenario A, grup B kita kasih skenario B, lalu dari situ kita lihat nanti responnya seperti apa. Berapa yang mencoba membuka email tersebut, berapa yang mencoba untuk mengunjungi ya link palsu yang kita buat tersebut atau landing page palsu yang kita buat, dan berapa yang akhirnya tidak sadar gitu memasukkan kredensialnya ke dalam situ. Itu nanti kita bisa lihat, dan terakhir juga kita bisa mengetrack sebenarnya siapa yang dia membuka email tersebut tapi instead of atau alih-alih dia mengunjungi link tapi dia langsung melakukan report kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui tipikal-tipikal respon karyawan ketika menemui email yang dicurigai email phishing itu seperti apa. Nah, sebenarnya kaitannya dengan mengukur efektivitas dari program kesadaran tersebut itu ada kaitannya. Jadi kalau kita sebenarnya komponen utamanya itu kan adalah training dan simulasi gitu ya, Bu Rusni ya. Jadi kalau training itu jelas kita bisa ukur partisipasinya. Kita berikan misalkan 3-4 materi, berapa yang sudah selesai, berapa yang sedang ongoing, lalu nanti apa namanya dari situ berapa skornya. Karena setiap materi itu kan ada kuisnya gitu ya. Jadi kita bisa menguji gitu kan. Nah, tapi kan kita tidak hanya yang hanya berbasis, kita tidak mau yang hanya berbasis teori gitu ya. Jadi kita perlu juga nih, kita udah kasih dia materi mengenai phishing, sudah diajari cara mengenalinya, cara menghindarinya, cara mencegahnya. Tapi ketika kita uji dengan simulasi, apakah dia bisa terapkan itu atau tidak? Oh, ternyata tidak, dia masih terjebak juga gitu ya. Oh ya udah, kita training lagi, terjebak lagi, training lagi seperti itu. Sampai akhirnya dia bisa benar-benar membedakan. Jadi dia bukannya malah justru terjebak, tapi dia melaporkan. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Orang yang melaporkan itu risikonya jauh lebih rendah sebenarnya Bapak Ibu daripada orang yang dia membuka tapi tidak ngapa-ngapain atau menghapus langsung gitu ya. Karena dengan melaporkan itu bisa membantu tim tertentu gitu ya mengevaluasi atau menganalisis lebih lanjut. Kenapa kok ada email phishing masuk ke dalam email corporate kita atau email kantor kita seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, Bang. Baik, terima kasih Pak Rifki. Baik, kami rasa cukup untuk sesi Q&A kali ini dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Namun jangan khawatir, kami akan menjawabnya melalui email yang terdaftar dan akan kami kirimkan setelah acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Azahra dan Bapak Rifki atas jawaban-jawabannya yang sangat informatif. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara kita, Ibu Azahra dan Bapak Rifki, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti Cybermed Webinar Series dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat.